Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Renungan ini saya persiapkan di Gereja Lama Paroki Tanjung Pinang. Gerejanya sangat bagus, sudah menjadi cagar budaya, dirawat oleh Romo Pramodo, pastor paroki kita di Paroki Tanjung Pinang. Menjadi background untuk renungan ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah padaku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang dari-Mu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mulutku akan mewartakan keadilan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai ayat 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu
berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini bisa dikatakan dan diberi judul pengkhianatan. Yesus mengantisipasi setidaknya di antara para murid yang bersama Yesus pada malam itu akan ada 2 orang yang akan mengkhianati Yesus. Yang pertama adalah Yudas Iskariot
dengan suatu pengkhianatan yang definitif terhadap Yesus. Mengapa disebut definitif? Karena tidak disertai dengan pertobatan. Tidak ada rasa sesal, tetapi rasa sesal itu tidak diikuti dengan pertobatan dan kemudian kembali kepada Yesus. Itulah pengkhianatan definitif yang dilakukan Yudas Iskariot. Yang kedua adalah pengkhianatan yang sangat dramatis yang dilakukan oleh Simon Petrus. Namun pengkhianatan ini tidak definitif karena disertai dengan rasa sesal, penyesalan, dan kemudian pertobatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, judul itu yang kita berikan pada kisah yang kita baca pada hari ini. Kisahnya terjadi dalam konteks perjamuan malam terakhir. Dalam Injil Yohanes, kita diberitahu satu sikap yang sangat intim sebetulnya. Pertama, ada intimitas, relasi yang sedemikian dekat antara murid yang dikasihi dan identifikasi atas murid yang dikasihi itu menunjuk pada Yohanes, penulis Injil, sebagai murid terkasih Yesus. Intimitas ditandai dengan ketika Yohanes duduk di sebelah kanan Yesus dan bersandar padanya. Suatu sikap yang penuh dengan rasa damai, aman, berada bersama Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam suasana intim seperti itu, Yesus juga mengungkapkan satu nubuat yang sebetulnya bisa dikatakan demikian, tentang proses bagaimana Yesus akan diserahkan kepada orang-orang Yahudi, dan itu dilakukan oleh di antara mereka salah satunya dari mereka yang akan menyerahkan Yesus adalah Yudas Iskariot. Tuhan Yesus memberi tanda ketika murid terkasih itu diberi kode, entah dengan kerdipan mata, entah dengan isyarat angguan. Coba deh kamu tanya, siapa yang dimaksudkan Yesus yang akan menyerahkan dia? Simon sendiri kita sudah mengenal dinamika kehidupannya yang up and down. Kadang naik, kadang turun dengan bangun dan jatuhnya. Maka dia juga punya feeling, jangan-jangan ini aku ya yang akan menyerahkan Yesus. Tetapi kemudian Tuhan kita Yesus Kristus tidak serta-merta membongkar keadaan itu. Yesus mengutip dari kitab Mazmur bab 41 ayat 10 yang mengatakan, bahkan sahabatku yang terpercaya yang memakan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus mengutip ayat ini dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 18 dengan mengacu bukan kepada Simon Petrus yang akan mengkhianati Yesus juga, tetapi kepada Yudas Iskariot yang mengkhianati dan berbalik mengangkat tumit. Itu yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dalam pengkhianatannya yang definitif, yang digambarkan dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 30.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebetulnya Mazmur 41 merenungkan kematian Raja Daud. Itu menunjukkan bahwa musuh-musuh Daud dengan bersemangat mengantisipasi kematiannya pada akhirnya. Dalam Mazmur 41 ayat 6 dikatakan, kapankah ia akan mati dan namanya dilupakan. Lalu pada ayat 9 dari Mazmur yang sama dikatakan, kehancuran telah dicurahkan atasnya, bahwa orang yang berbaring tidak akan bangkit lagi. Daud mengakhiri mazmurnya dengan memohon kepada Tuhan untuk membangkitkannya. Maka dikatakan pada Mazmur 41 ayat 11-13, Daud berseru, tetapi Engkau ya Tuhan, perhatikanlah aku, supaya Engkau membangkitkan aku, supaya aku dapat membalas mereka. Dengan demikian, aku akan tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, bahwa musuhku tidak lagi bersorak-sorai karena aku. Semoga Engkau menopang aku dalam ketulusanku dan membiarkan aku berdiri di hadapan-Mu selamanya. Dengan demikian, dengan mengutip Mazmur tersebut, Tuhan kita Yesus Kristus mau menunjukkan bahwa Ia sepenuhnya menyadari penderitaan dan kematian yang akan segera terjadi, yang akan dialaminya di kayu salib. Dan tentang bagaimana Bapaknya akan membangkitkannya pada hari ketiga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kisah yang kita baca, kita berjumpa pertentangan kontras antara kegelapan setan dan cahaya terang yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan. Dalam baris pembuka Injilnya, Santo Yohanes membandingkan tentang Allah yang mulia dengan kegelapan dosa yang merajalela. Itu sudah diwartakan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 4-5. Dalam perjamuan terakhir, Yohanes mengemukakan kontras antara terang dan kegelapan itu dengan menunjukkan ketika setan merasuki Yudas. Dikatakan dalam Injil tadi, ketika Yudas mengambil roti penanda dari Yesus, kemudian Yudas kerasukan setan lalu pergi, dikatakan hari sudah malam. Setelah Yudas pergi, Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang lain tentang kemuliaannya dan kemuliaan Allah. Dalam Alkitab, kemuliaan sering merujuk kepada manifestasi dan wahyu yang masuk akal tentang kehadiran Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan gelar anak manusia yang menunjuk Yesus sebagai yang turun dari surga untuk menyatakan Bapa. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 12-13 kita membaca sabda itu. Dan Yesus diangkat di kayu salib untuk keselamatan dunia. Injil Yohanes bab 3 ayat 14-15. Kita baca juga dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 28 dan Injil Yohanes bab 12 ayat 32-34. Di sini Yesus menunjuk salib
sebagai momen pemuliaan karena disaliblah Allah secara definitif menyatakan kasih pengorbanan yang tuntas. Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 4 ayat 8 sampai 10 menggarisbawahi hal ini. Bapa mengasihi anak dan memberikannya untuk keselamatan dunia, dan pada gilirannya menjadikan hidupnya sebagai hadiah kasih dan ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Itu disabdakan oleh Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 17 sampai 18. Karena kasih antara Bapa dan Putra dinyatakan di kayu salib, maka Allah dimuliakan dalam ketaatan Sang Putra yang taat sampai wafat di kayu salib. Ketaatan Yesus yang penuh kasih. Buahnya adalah kasih Bapa dinyatakan, Yesus bangkit pada hari ketiga. Yesus bangkit dari alam maut dan menyatakan kemuliaan Allah. Injil Yohanes bab 8 ayat 28, Injil Yohanes bab 20 ayat 28 menegaskan hal itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan pengkhianatan yang kedua yang memang tidak definitif tetapi terjadi dan dilakukan oleh Simon Petrus. Maka pengkhianatan itu juga disebut penyangkalan karena tidak bersifat definitif. Yesus mengumumkan tidak hanya pengkhianatan Yudas tetapi juga penyangkalan Petrus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia mengimani Kristus, kendati ada pergumulan-pergumulan yang barangkali kita alami. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberi ruang dan kesempatan untuk kembali kepada kehendaknya. Contoh itu yang nanti diberikan oleh Santo Petrus. Meskipun Yesus mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu disampaikan ketika Petrus sedang antusias mau menyerahkan nyawa demi Yesus. Tapi justru Yesus menyadarkan, hei Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Antusiasme Petrus kerap kali terhadang oleh pesimisme, bahkan kepengecutan, penyangkalan yang dilakukannya. Syukur pada Allah, kendati demikian, Simon Petrus sadar, menyesal, dan kemudian kembali kepada Tuhan. Dan karena itu, lalu Santo Petrus tetap diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin di antara para rasul. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga kita senantiasa dianugerahi kerendahan hati dan ketaatan seperti Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa, dan kita selalu menyegarkan, membaharui ketaatan itu, terutama setiap kali kita merayakan Ekaristi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alois. Berkah dalam.